Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 5. Apa kabar anak ibu kelas 5 hari ini? Mudah-mudahan anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, hari Selasa, kita kembali bertemu dengan ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua, yang mana kemarin hari Selasa kita telah belajar tentang pertemuan yang pertama, yaitu tentang membaca Quran Surah At-Tin. Anak ibu semua, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita kembali berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu kelas 5 yang ibu sayangi, pada hari ini pelajaran kita yaitu tentang lanjutan dari pelajaran pertama kemarin, yaitu kalau pertemuan pertama kemarin kita belajar membaca Quran Surah Al-Kafirun. Anak ibu, seperti yang pernah ibu sampaikan bahwasanya membaca itu kita melihat buku, membaca itu kita melihat ayat, atau membaca itu kita melihat yang tertulis. Jadi kemarin pelajaran kita membaca Quran Surah Al-Kafirun itu anak ibu semua ambil buku atau mengambil Al-Quran atau juz amma, anak ibu buka, kemudian anak ibu baca. Makanya kemarin tugasnya membaca Quran Surah Al-Kafirun dan divideokan dan dikirimkan ke WA ibu. Alhamdulillah sebagian teman-teman kalian sudah pada mengirim semua, cuma masih ada yang belum mengirim. Sampai hari ini baru 9 orang yang mengirimkan tugas untuk kelas 5. Jadi anak ibu tolong saja ingat siapa yang sudah mengirim dan siapa yang belum mengirim. Bagi yang belum mengirim, tolong segera kirim ke WA pribadi ibu video membaca Quran Surah At-Tin. Membaca, ingat, lihat buku atau lihat ayat atau juz amma atau lihat Al-Quran. Jadi divideokan sama orang tua atau sama temannya sekelompok. Nanti video membaca itu dikirimkan kepada ibu. Untuk hari ini pelajaran kita merupakan lanjutan dari pelajaran yang kemarin. Apa itu lanjutannya anak ibu? Lanjutannya untuk surah At-Tin ini kita belajar tentang menghafal Quran surat At-Tin. Anak ibu sampaikan pada hari ini untuk pelajaran kita mari belajar Quran surah At-Tin ini, itu kita 4 kali pertemuan. Apa yang 4? Yang pertama kita membaca Quran surah At-Tin. Yang kedua kita menghafal Quran surah At-Tin. Yang ketiga kita menulis Quran surah At-Tin. Yang terakhir makna kandungan surah At-Tin. Makna kandungan itu nanti kita baca ayatnya, kita artikan dan kita hafal. Jadi untuk pertemuan 1 membaca, pertemuan 2 menghafal, pertemuan 3 menulis, pertemuan 4 makna bacaan Quran surat At-Tin. Nanti di pertemuan yang keempat kita PH 1. Baiklah anak ibu, karena ini pertemuan yang kedua, pada minggu kemarin kita sudah membaca. Anak ibu di rumah, ibu berharap walaupun kita belajar agamanya 1 kali dalam seminggu, walaupun anak ibu tidak bertemu dengan ibu secara langsung, ibu berharap surat At-Tin ini anak ibu senantiasa baca setiap hari. Walaupun tidak ada tugas agama, walaupun kita tidak ada kewajiban untuk menghafal setorannya setiap hari, tetapi anak ibu tolong dibaca-baca dan tolong dihafal-hafal. Bagi yang belum bisa menghafal, dibaca dulu. Sering-sering dibaca, lama-lama nanti juga akan hafal. Jadi bagaimana cara membacanya? Membaca setiap hari, setiap mau tidur dibaca surat At-Tin. Kan jumlah surat At-Tin itu ada 8 ayat. Anak ibu baca 2 ayat per hari, 2 ayat per hari, 2 ayat per hari, nanti lama-lama surah At-Tin itu akan hafal dan dibaca setiap menjelang akan tidur. Jadi anak ibu ingat selalu dengan surat At-Tin, karena surah At-Tin ini pelajaran kita di kelas 5. Yang kedua, anak ibu juga baca surah At-Tin ini ketika melaksanakan sholat. Baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ataupun dalam sholat duha. Sesudah rakaat pertama baca surat ad-duha,
pada rakaat kedua pada sholat duha dibaca surat At-Tin. Jadi kalau sering dibaca, maka surat At-Tin itu akan lekat dalam kepala dan akan tersimpan dan menjadi hafalan, tambahan hafalan bagi anak ibu semua. Jadi jangan hanya ketika belajar agama saja anak ibu buka surat At-Tin, tetapi baca-baca setiap hari. Misal ketika akan tidur, ketika dalam perjalanan, ketika sholat, kan bisa membaca, asal jangan membacanya ketika dalam kamar mandi. Selain dari tempat itu boleh membaca. Misalnya ketika sedang bikin kue boleh. Misalnya sedang memasak di dapur juga boleh. Yang penting tidak membacanya ketika di dalam kamar mandi. Jadi dengan sering membaca anak ibu akan hafal surah At-Tin. Bagi yang sudah hafal bacaannya lancar tetapi belum bisa panjang pendeknya, tolong dengan panjang pendeknya sekalian. Karena kita membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Kalau kita bacaannya panjang kita pendekkan kita berdosa, bacaan pendek kita panjangkan juga kita berdosa karena kita salah dalam membacanya. Makanya dengan berlatih setiap hari mudah-mudahan anak ibu bisa membacanya dan lancar. Baiklah anak ibu, pada pelajaran kita hari ini tujuan dari pembelajarannya anak ibu mampu menghafal. Menghafalnya apa? Menghafal surah At-Tin ayat 1, menghafal surah At-Tin ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nanti paling lambat jam 4 sore, kan panjang waktunya itu dari jam 10 sampai jam 4 sore. Anak ibu bikin video membaca, menghafal, karena hari ini menghafal. Anak ibu nanti bikin video menghafal Quran surah At-Tin tanpa melihat buku, tanpa melihat catatan, tanpa melihat juz amma atau Al-Quran. Jadi tidak sama dengan hari Selasa kemarin. Kalau hari Selasa kemarin lihat buku, lihat Al-Quran, lihat juz amma. Kalau hari ini hari Selasa tidak boleh lihat buku, tidak boleh lihat juz amma, tidak boleh lihat Al-Quran, benar-benar sudah hafal. Jadi makanya kemarin ibu pesan baca setiap hari supaya anak ibu bisa hafal. Jadi nanti setorannya sampai jam 4 sore. Mudah-mudahan menjelang 4 sore anak ibu sudah hafal karena sudah minggu kedua. Seandainya juga belum hafal, tunggu dulu. Hafal dulu baru disetor. Kalau belum hafal jangan dibikin video. Nanti jangan bikin videonya tidak kelihatan tangannya atau tidak kelihatan ayatnya, ibu tidak terima. Karena nanti videonya surahnya diletakkan di paha, nanti anak ibu seakan-akan sudah hafal tapi lihat buku ibu tidak terima. Yang diterima itu divideokan dari jauh nampak tidak memegang Al-Quran, tidak memegang juz amma, jadi benar-benar sudah hafal. Seandainya sampai jam 4 sore belum hafal, boleh besok setorannya. Jadi ibu tunggu, ibu kasih waktu 2 hari. Atau paling lambat pokoknya masuk nilainya dalam waktu 3 hari ibu kasih. Jadi surat At-Tin itu tolong dihafal paling lambat 3 hari. Hari Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis video menghafalnya sudah masuk. Kenapa ibu kasih waktu 3 hari? Karena ini menghafal berbeda dengan membaca, berbeda dengan menulis. Kalau menghafal butuh waktu. Kalau seandainya bagi yang sudah hafal boleh langsung. Paling lambat jam 4 sore. Tapi kalau masih hafal 2 jangan divideokan. Bu, saya sudah hafal 2 bu. Kalau di sekolah boleh dites bacaannya ke depan 2. Nanti apalagi 3 lagi kata ibu. Tapi kalau di video jangan, karena sering-sering 2 ayat kirim video, 2 ayat kirim video. Kan gak mungkin. Karena itu nanti ibu juga bingung memberikan penilaian. Jadi kalau sudah yakin hafal 8 ayat dan didengarkan oleh orang tua di rumah atau teman kelompok atau abang atau saudara, kakak, baru dibikin video. Ada paham anak ibu? Jadi tidak ada yang menghafal sekarang lihat juz amma. Jadi tanpa lihat. Jadi benar-benar hafal dalam kepala. Nanti kalau sudah ketemu dengan ibu, kita langsung ibu tes hafalannya tanpa lihat buku atau lihat juz amma. Baiklah anak ibu, kita lanjutkan. Untuk menghafal sama dengan membaca kemarin, cuma bedanya yang satu melihat, yang satu tidak dilihat. Jadi untuk menghafal anak ibu tidak boleh melihat Al-Quran, tidak boleh melihat juz amma. Baiklah, untuk hafalan kita mulai dari ayat yang pertama, kita baca secara bersama-sama. Anak ibu ulang di rumah sesering mungkin atau dalam kelompok belajarnya bergantian. Kalau kelompoknya sudah dibikin sama Bapak Parno, kelompoknya 5 orang misalnya, ganti-gantian bacanya 5-5.
Baca dulu 5 bersama-sama, setelah itu berdua-berdua atau bertiga atau sekali masing-masing anak ibu membacanya. Ganti-gantian. Baca yang satu dengar, baca yang satu dengar. Jadi sambil mendengar, sambil membaca bergantian. Jadi anggap aja teman itu teman sejawat, sebagai guru anak ibu sebagai teman sejawat. Kita mulai dari ayat 1. Surah At-Tin kemarin jumlah ayatnya ada 8 ya. Kita mulai. A'udzubillah. 3, 2, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun gairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Anak ibu menghafalnya seperti itu, tidak lihat buku, tidak lihat catatan, tetapi kalau belum hafal lihat dulu, ambil juz ammanya, diulang-ulang dibaca, diganti-gantikan per ayatnya dengan teman. Hafal ayat 1, 2, 3 dan 4, ulang lagi. Nanti kalau sudah pas, sudah hafal 8 ayat, lalu bikin video. Setelah itu kirimkan ke WA pribadi ibu. Jadi anak ibu, hari Selasa kemarin dengan hari Selasa ini udah 2 kali pertemuan, kita belum ada mengisi buku tugas. Kita belum ada mengisi buku latihan. Karena apa? Karena kita tugasnya lewat video, karena keterampilan. Itu nilai KI 4 keterampilan. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2 itu nilainya nilai hafalan dan nilai bacaan dan hafalan. Pertama bacaan, yang kedua hafalan. Belum ada nulis-nulis, yang ditulis kemarin itu catatan. Catatan surah At-Tin. At-Tin artinya buah tin. Jumlah ayatnya ada 8. Diturunkan di kota Mekah, itu ditulis dalam catatan. Ditambah dengan ayat dari ayat 1 sampai ayat 8. Kalau ayatnya sudah itu di catatan, tidak difoto kepada ibu. Yang dikirim cuma yang pertama video bacaan hari Selasa kemarin. Hari ini video menghafal. Jadi sering-sering ibu sampaikan. Nanti jangan bertanya lagi, anak ibu sudah banyak kali ibu sampaikan bahwasanya tugas pertama kemarin membaca lihat juz amma. Hari Selasa ini menghafal tidak dilihat juz amma. Jadi tugasnya 2, belum ada tugas nulis-nulis. Yang nulis cuma mencatat untuk catatan agama. Untuk ibu sampaikan sekarang, kita agama butuh buku 3. Yang pertama buku catatan, yang kedua buku latihan, yang ketiga buku PH. PH itu nanti sudah pada pertemuan yang keempat. Baiklah anak ibu, kita ulang 1 kali lagi surah At-Tinnya. Setelah itu anak ibu hafal-hafal, nanti kalau sudah hafal kirim video kepada ibu. Kita ulang 1 kali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun gairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Baiklah anak ibu, mudah-mudahan dengan penyampaian ibu pada hari ini anak ibu lebih paham. Mungkin sampai di sini pelajaran kita. Ibu sampaikan lagi, nanti yang dikirim videonya menghafal tanpa lihat ayat. Jadi jangan tanya lagi, Bu, pakai buku, Bu.
tengok buku Bu, pakai ini Bu, tidak ada lagi pertanyaan. Nanti yang dikirim videonya video menghafal tanpa lihat buku atau ayat Al-Quran. Tolong videonya sambil berdiri, jadi kelihatan tidak pegang apa-apa. Jadi Ibu sampaikan sekali lagi, bagi yang belum hafal, boleh Ibu kasih waktu 3 hari. Tapi kalau sudah 3 hari, tidak juga mengirim, sudah sampai pula hari Selasa depan, Ibu tidak kasih nilai 0 aja lagi. Karena itu hari Selasa kemarin baru 9 orang. Yang lebihnya lagi, yang 6-nya lagi tidak ada kabar sampai saat ini. 9 tambah 6, 15, 9, 6 lagi tidak ada nilai sampai sekarang. Nilai video membaca. Bu, kalau kami kirim nanti bagaimana Bu? Video membaca, video menghafal boleh, Bu masih terima. Sebelum kita melaksanakan PH, Ibu terima membaca ini. Jadi anak Ibu, bagi yang WA-nya belum ada, paling lambat 3 hari ke depan, membaca dan menghafalnya sudah setor kedua-dua video. Membaca di store, menghafal juga di store paling lambat hari Kamis kedua-duanya. Karena minggu depan kita sudah menulis dan nanti kita juga akan PH. Ibu sudahi, jika ada salah kata dan ucapan, Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak kepada orang tua di rumah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.